Peter Pan dengan Hari yang Cerah untuk Jiwa yang Sepi, ya, sebuah lagu yang sudah tentunya menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam sesi Lintas Makassar Pagi. Dialog interaktif akan segera kita mulai. Anda bisa bergabung sebentar melalui line telepon di 082133339440, atau Anda juga bisa bersama kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Bisa juga berkomentar langsung di tayangan live kami di fanpage Facebook Pro1 RRI Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro1 RRI Makassar, Lintas Makassar Pagi. Pada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2022, tahun ini sudah berakhir dengan kepulangan dari kloter ke-43 dari wilayah Solo, ya. Dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian pada penyelenggaraan haji tahun 2022 ini. Apa saja yang menjadi poin-poin penting? Kita bersama dengan narasumber Bapak Haji Iqbal Ismail, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iqbal. Waalaikumsalam dan selamat pagi pemirsa RRI. Baik, Pak Iqbal, bersama saya Melani Ahmad di Pro1 RRI Makassar. Pak Iqbal, penyelenggaraan haji tahun 2022 ini sudah berakhir dengan kepulangan kloter dari Solo, ya. Dan ada beberapa hal yang menjadi catatan, yang menjadi perhatian, itu diantaranya adalah perbedaan yang cukup signifikan yang dilihat oleh jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ini kemungkinan disebabkan karena dibatasinya jumlah atau adanya kuota haji, ya, Pak Iqbal. Kemudian selain itu ada juga beberapa hal lain yang mungkin sempat menjadi data atau temuan dari Kementerian Agama sendiri, Pak Iqbal. Ya, jadi pemulangan jemaah haji untuk Embarkasi Makassar alhamdulillah sudah selesai kemarin di tanggal 13 kloter 19 dari daerah Cineponto dan Tidap. Dan dari jumlah total yang kami berangkatkan kemarin 7.230, jumlah jemaah haji yang kembali ke Embarkasi Makassar 7.224. Ya. Ada 3 yang meninggal dari Provinsi Maluku Utara 2 dan Maluku Utara 2 dan Maluku 1. Terus ada 3 yang tanazul, 1 ke Jakarta, 1 ke Solo, dan 1 ke Medan. Dan jumlah totalnya 7.233. Alhamdulillah proses pemulangan kemarin berjalan lancar dan aman, terkendali semua. Dari hasil survei yang kami lakukan ke jemaah, semua jemaah haji merasa puas dalam hal pelayanan pemerintah dalam baik itu di embarkasi, di asrama, di Saudi sendiri, Mekah, Madinah, maupun di Arafah, Mina, Musdalifah. Mereka jemaah haji sangat puas dalam pelayanan ini. Halo? Ya, Pak Iqbal, jadi pada dasarnya tidak ada keluhan sama sekali, ya, yang sempat tercatat atau mungkin terdata oleh pihak Kementerian Agama sendiri, Pak Iqbal? Ya, kemarin itu ada kendala sedikit, tapi tidak berarti juga sih, terkait dengan 3 kloter yang tidak bersamaan jamaah dengan kopornya asal balik. Ini diakibatkan karena pengurangan beban pesawat pada saat
mau take off dari Saudi. Diakibatkan karena suhu cuaca di Saudi sangat tinggi pada saat itu. Jadi ada 3 kloter kemarin. Dan saat kloter berikutnya sudah diangkut oleh kloter berikutnya bagasi tersebut. Jadi tidak ada masalah kemarin, hanya itu saja kendalanya. Karena cuaca yang tinggi pada saat jadwal penerbangan berangkat. Oke, baik Pak Iqbal, dalam wawancara sorotan berita bersama salah seorang jemaah haji asal Tanah Toraja, Bapak Haji Irwan Arif, ini sempat menyampaikan bahwa ada sedikit keluhan seputar makanan yang disediakan ya, karena makanannya ini ternyata dianggap cukup berlemak, kari dan juga goreng-gorengan itu cukup mendominasi menu makanan yang dihadirkan ketika jemaah haji berada di Tanah Suci. Apakah kedepannya nanti ini akan menjadi pertimbangan juga untuk menghadirkan makanan yang lebih familiar ya untuk jemaah haji yang hadir di Tanah Suci, Pak Iqbal? Ya, jadi pemerintah menyediakan makanan itu sudah sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan oleh jemaah haji selama berada di pemerintah Saudi. Nanti dikhawatirkan kalau ada pengurangan nilai gizi, nah nanti jemaah lain yang memang membutuhkan gizi itu lagi, dan tidak mungkin semua jemaah haji dipenuhin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang jelasnya pemerintah saat ini untuk menyesuaikan selera lidah, menyesuaikan selera lidah masing-masing. Umpamanya Indonesia Timur, kemarin sudah ada usaha untuk pemerintah untuk menyesuaikan selera makanan itu, apakah ada sambelnya, apa gimana. Tapi kalau mengurangi nilai gizi dari makanan tersebut, mungkin itu perlu pertimbangan lagi yang lebih dalam. Oke. Untuk nilai gizi tidak akan dikurangi, tapi mungkin untuk proses pemasakannya bisa divariasikan Pak ya, tidak melulu dengan gorengan gitu ya? Oh iya, kalau itu tidak ada masalah. Oke, jadi ini mudah-mudahan jadi evaluasi juga untuk penyelenggaraan tahun depan. Oh ya, selain itu dari beberapa penelpon yang masuk pagi tadi dalam sesi opini publik, Pak Iqbal, ada juga yang menyoroti nih, penelpon kita yang menyoroti tentang performa atau performance tampilan dari para jemaah haji yang pulang begitu sampai ke tanah air, khususnya jemaah haji dari Sulawesi Selatan ini cukup menarik perhatian dengan busana mereka yang sepertinya memperlihatkan kemewahan ya. Ada masukan ini agar bisa diberikan pencerahan agar bisa meneladani Rasulullah dengan kesederhanaannya. Pendamping-pendamping haji ini seperti apa kiprahnya pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Pak Iqbal? Ya, jadi dari awal kami sudah berikan manasik ke jemaah haji, termasuk terkait dengan pakaian jemaah haji. Ya, kalau bisa pakaiannya sesuai dengan aturan, pakai baju batik, baik pemberangkatan maupun pemulangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaah haji ini adalah budaya. Budaya Sulawesi Selatan, budaya Bugis Makassar, ya, sebagai ciri khas bahwa mereka telah pulang melaksanakan haji, ya, ada rasa bangga, ada rasa bangga. Nah, mungkin memang mereka pikir memang luar biasa ya, daftar antri berapa tahun, begitu sudah melaksanakan, ya, mereka ada ciri khas. Tapi memang dari dulu itu budaya kita. Pakaian jemaah haji pada saat pulang, ya sebagian besar ya itu warna-warni. Kalau istilah kami pakaian Batman. Iya. Karena ada yang pakaian Batman. Kalau kami tidak ada masalah sebenarnya. Karena itu ciri budaya kita, ya, budaya Bugis Makassar. Salah satu bentuk kesyukuran mungkin ya karena sudah berhasil menunaikan ibadah yang cukup besar, penantiannya juga cukup lama. Pak Iqbal, untuk ini kan untuk penampilan dari jemaah haji ya, dan sementara itu ketika melaksanakan ibadah haji mungkin ada titipan dari keluarga di kampung halaman ya. Ini kan akhirnya berbelanja untuk oleh-oleh dan berdampak pada bagasi ya. Ada pembatasan bagasi kalau tidak salah untuk jemaah haji ini, baik itu
yang masuk ke bagasi pesawat ataupun juga yang masuk yang tentengan, barang tentengan itu berapa kilogram Pak ya? Ya, kemarin kami sudah sampaikan ke jemaah Mm-mm. bahwa batas maksimal untuk koper besar itu 32 kilo 32 kilo. dan untuk tas tentengan itu 7 kilo. Mm-mm. Nah, kemarin masih ada saja jemaah yang mencoba-coba ya eh, barang-barang yang dilarang itu dimasukkan di koper. Contohnya air zam-zam Mm. dibungkus dalam dimasukkan dalam botol terus dilakban seperti mau disembunyikan dalam koper. Iya, Tapi kan kita tahu sendiri kalau di X-ray itu koper pasti kelihatan semua. iya. Makanya ada sebagian barang jemaah itu yang dibongkar dikeluarkan itu. Ini semua demi keselamatan penerbangan. Terus kalau lebih 32 kilo itu disortir lagi, tidak boleh lebih. Jadi masih ada saja jemaah yang belum mematuhi aturan yang kami sampaikan. Nah, kami sampaikan ke jemaah, apalagi ke calon jemaah, agar mengikuti aturan. Karena banyak kemarin itu barang-barang yang setelah dibeli jemaah tidak bisa diangkut, jadi Iya. ditinggal di bandara. Itu kan sangat merugikan jemaah. Ya, sudah beli, sudah pesan kiri kanan untuk dibawa ke tanah air, Mm-mm. tetapi karena melanggar aturan ya apa boleh buat ya. Itu Bu. Oke, barang-barang yang disita, karena tidak bisa masuk ke dalam bagasi itu berarti menjadi milik, otoritas bandara, Pak, ya? Atau seperti apa akhirnya nanti barang-barang sitaan ini? Ya yang disita kan di sana di Heeh, Saudi. iya. Urusannya pemerintah Saudi itu kita nggak bisa Oh, lagi. ya jadi berarti, jemaah haji tidak bisa mengetahui lagi nasib barang-barang yang mereka sudah beli, sudah akan dibawa pulang. Apakah tidak ada ini, Pak, tidak ada, apa istilahnya ya, apakah nanti bisa dikirim lewat, pengiriman tersendiri, tidak ikut dengan jemaah haji pulang dengan pesawat yang sama, atau ada kebijakan mungkin dari sana? Nggak ada Nggak ada ya? kegiatan lagi karena sudah aturan dan Hmm, jemaah harus mengikuti aturan itu selama oke. Oke, berarti kalau memang ada, pembelanjaan yang agak berlebihan itu dikirim sendiri Pak ya? Nggak usah diikutkan ke ya pesawat? sebenarnya kalau ada kelebihan diisi dari awal sebelum jemaah pulang. Mhm, Memang nggak dilarang belanja sih tidak. mhm, Kalau lebih dari 32 kilo, kan jemaah kirim duluan lah. Jangan dibawa dengan jemaahnya. mhm. Oke, jadi strateginya Itu seperti itu sangat Pak ya? mahal itu. Lebih banyak. Murah beli barangnya di Indonesia aja. Di Nah Indonesia lebih murah. nah ini Barang-barang kok yang dijual di sana itu barang-barang produk. Ya. oh berarti barang-barang yang dibeli di sana itu ada juga di Indonesia Pak ya? Banyak produk Indonesia. Segala. Itu cari yang kuning itu produk Tegal itu. Oh, iya Ada iya iya. produk Jawa itu Pak. Oke. Semua di pasar mutu bisa. Berarti ini buat apa namanya para jemaah haji harus paham bahwa batas bagasi itu hanya di koper itu hanya 32 kilo. Lebih dari itu silakan di packing sendiri dan dikirim ya kalau memang ingin barang dari dari tanah suci ya. Tapi kalau mau beli ada juga di tanah air Pak ya. Kalau barang-barang yang memang seperti karpet Turki, Heeh, itu yang tidak di Indonesia nggak mungkin ya. heeh. Kalau ada di Indonesia buat apa di situ? Oke. Berat-berat saja bukan. Terus ekspedisi itu lebih mahal ekspedisinya dari situ. Iya, iya, iya. Jadi harus mencermati barang-barang apa saja yang bisa dijadikan oleh-oleh seperti itu. Baik, ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk jemaah haji kita ya. Jadi lebih fokus beribadah, tapi untuk masalah oleh-oleh lebih mencermati lagi apa yang akan diberikan kepada sanak famili yang ada di tanah air. Pak Iqbal, Pada saat munafik sudah sampaikan itu semua. Ya, masih ada jemaah. Masih sampaikan Bu semua jemaah. iya. Ya, masih ada jemaah yang coba-coba juga ya publik. Ini berarti jemaah haji kita ini pantang menyerah Pak ya, mencoba terus ini.
Iya, iya, iya. Oke. Iya, iya, iya. Pak Iqbal, satu hal lagi nih, dari salah seorang penelpon kami ada Pak Edi di Makassar pagi tadi mengatakan alhamdulillah pelaksanaan tahun ini untuk jemaah haji itu lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tentang satu hal yang menjadi perhatian dari Pak Edi di Makassar tentang obat batuk. Kebetulan kemarin ketika melaksanakan ibadah haji itu sempat satu kamarnya itu batuk dan ternyata tim kesehatan itu kekurangan obat batuk, Pak. Sampai-sampai harus mendapatkan obat batuk yang berasal dari Arab Saudi ya, bukan dari Indonesia. Nah, ini apakah masalah obat-obatan ini memang ada keterlambatan pengiriman mungkin atau dibatasi gitu, Pak, untuk obat batuk? Jadi setelah hukum, Mm-mm. yang besar itu jemaah haji batuk itu besar, hampir 90% batuk. Ini akibat cuaca yang sangat panas ya, Yeah. cuaca yang sangat panas. Nah, untuk distribusi sebanyak itu yang agak repot, agak repot. Mm-mm. PPH di Arab Saudi. Awalnya standby, hanya distribusinya karena ini masalah tidak pernah diinginkan bahwa sampai banyak begitu jamaah yang membutuhkan obat. Jadi distribusi saja hanya sekitar satu hari kemarin itu distribusi obat. Setelah itu sudah aman, terkendali semua. Oke, jadi obatnya ada, cuman distribusinya yang agak sedikit ini, Pak ya? Betul. Obatnya ada standby. Heeh. Distribusinya kemarin karena begitu pulang dari Musdalifah, Mm-mm. jemaah haji di hotel pada batuk semua, langsung ke mana klinik masing-masing ke hotel, Heeh. kehabisan klinik Obat batuk. dokter kehabisan obat di klinik hotel, nah mereka lalu ke klinik sektor. Nah, juga persiapan kehabisan dan diajukan ke dokter. Jadi memang pusingnya ini kemarin kan memang tidak disangka banyak jemaah dia. Oke, Pak Iqbal mohon maaf ini suaranya terdengar agak terputus-putus. Pak Iqbal bisa bergeser sedikit. Ini kita kebetulan juga akan terhubung dengan salah seorang jemaah haji tahun 2022 ini yang kebetulan berasal dari Tanah Toraja. Baik, saya terhubung dengan Pak Haji Irwan Arif ya. Assalamualaikum Pak Haji Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji Irwan Arif, kita bersama juga dengan Bapak Haji Iqbal Ismail, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Pak Iqbal, ya, Pak Iqbal masih bersama kami ya? Masih Mas. Baik. Ini agak terputus-putus ini suaranya Pak Iqbal. Tapi saya ke Pak Haji Irwan dulu. Pak Haji tadi sempat menyampaikan ke rekan kami Rahmadani bahwa ada sedikit keluhan untuk makanan ya. Sampai-sampai kabarnya ada beberapa jemaah haji yang memilih untuk tidak menyantap makanan tersebut karena dianggap terlalu berlemak dan didominasi dengan gorengan. Apakah benar seperti itu Pak Irwan? Ya, jadi khususnya jamaah-jamaah yang memang usianya di atas 50-an tahun itu memang biasa ada keluhan. Ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu karena mereka kan punya makanan alternatif. Iya, jadi seperti itu. Tapi tetap ini sebagai masukan kepada PPIH untuk masa-masa yang akan datang. Kalau memang memungkinkan untuk kita setel menunya ya lebih bagus lagi. Ini sekedar masukan saja untuk PPIH. Oke. Selain itu Pak Irwan, apalagi yang menjadi perhatian pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 ini, Pak Irwan? Saya secara pribadi mengamati juga bahwa selanjutnya itu seperti misalnya pembimbing ibadah. Kami harapkan sebagai salah seorang jamaah, kalau bisa pembimbing ibadahnya itu yang aktif lah.
Masuk kami ya pembimbing ibadah itu proaktif dengan jamaahnya. Ya, karena saya lihat di sana sepertinya jamaah itu ya dilepas begitu saja dalam arti kata ya mau ke masjid ya silakan, tidak mau ke masjid silakan. Ya kita inginkan tentunya kan haji mabrur. Nah, salah satu untuk menggapai haji mabrur ini bagaimana caranya supaya jamaah ini ya mereka itu aktif melaksanakan ibadah kalau memang memungkinkan kondisinya mereka. Ya maksud kami ya kalau bisa pembimbing ibadahnya itu lebih aktif lagi. Ya, mereka sudah pembimbing ibadah kami itu ya alhamdulillah melaksanakan tugas, tetapi kami maunya ya lebih aktif lagi mendekati jamaah untuk memberikan pemahaman tentang terkait dengan pelaksanaan ibadah khususnya rangkaian ibadah haji. Oke, saya ke Pak Iqbal dulu, Pak Irwan ya. Pak Iqbal, menurut Pak Iqbal ini apakah perbandingan antara pembimbing haji, pembimbing ibadah dengan jamaah haji yang ada itu sudah cukup maksimal, Pak? Apakah karena mungkin pembimbing ibadahnya lebih sedikit dibandingkan jemaahnya dan nantinya butuh peningkatan lagi? Jadi untuk rasionya ibadah itu satu bimbing 50 jemaah itu tapi sekarang kan negara belum mau untuk membiayai itu pembimbing. Jadi untuk sekarang satu pembimbing 389 jemaah. Satu pembimbing di dalam satu kloter. Jadi nggak mungkin sampai bisa semaksimal semua haji dibimbing. Tapi sekali pertemuan yang diadakan hotel masing-masing kloter berikan bimbingan manasik, pemahaman dan jamaah. Ya, sudah gerakan sebelum bergerak diberikan bimbingan berkaitan dengan manasik hajinya atau alur proses gerakan itu. Nah, untuk memantau masing-masing jemaah itu tidak mungkin banding 189. Dan kami juga memang kemarin menyampaikan jemaah sebelum mohon dijaga kesehatannya. Jangan terlalu portirga beribadah, umrah, terus ke masjid terus. Dikhawatirkan pada saat tiba waktunya kesehatan sudah drop. Nah, kita jemaah haji kesanakan untuk haji sampai sunnah yang lebih dilaksanakan begitu tiba aku sudah drop. Itu kemana penyelesaian kami itu. Nanti setelah haji masih banyak waktu umrah. Ya, kami memang kemarin ke jamaah. Oke. Berarti memang ada saran untuk memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban dulu untuk ditunaikan pada saat ibadah haji ini. Nanti setelahnya umroh mungkin bisa dilaksanakan setelah ibadah hajinya selesai, Pak Iqbal ya? Ya. Baik. Dan juga satu hal yang perlu dimaklumi ini, satu orang pembimbing itu menghandle 389 jamaah, Pak ya? Wah, ini besar sekali nih ya. Iya, jadi mungkin dimaklumi nih Pak Irwan ya untuk kondisi ini. Selain itu, selain untuk tahun ini satu pembimbing membimbing 389 jamaah. Untuk tahun depan mungkin ada penambahan kuota haji lagi nih Pak ya dari Kerajaan Arab Saudi, Pak Iqbal. Karena sampai saat ini Kementerian Agama masih menunggu Pak ya untuk kepastian dari Kerajaan Arab Saudi terkait kuota haji tahun 2023. Kalau misalnya ada penambahan berarti pembimbing juga tambah ya? Ya, rasionya itu tadi masih 389. Oh, masih tetap ya? Kotanya kloter ya, kloternya bertambah, pembimbing juga bertambah. Ada rasio perbandingan antara petugas dan jemaah masih mungkin seperti itu. Oke.
tidak ada Ya, kemarin kami minta bantuan dari sekretaris beberapa pihak yang sudah dari awal pembimbing di tanah air, ya. Kami sampaikan kalau memang ada personilnya di yang dibantu atau mereka sendiri yang dengan jemaah itu sangat bagus dampingi pembimbing di dalam pembimbing jemaah ini. Oke. Nah, ini ternyata masih jadi problema ini. Pak Iqbal, ada kemungkinan tidak kan ini untuk jemaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji tergabung dalam Perhimpunan Persaudaraan Haji Sulawesi Selatan tergantung provinsinya ya. Ini apakah nantinya akan bisa dimaksimalkan juga untuk menjadi pembimbing, membantu begitu untuk Kementerian Agama agar jemaah haji ini memang bisa diarahkan ya selama melaksanakan ibadah haji, utamanya mereka yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Untuk organisasi ini kemarin haji sudah dihimbau begitu kembali ke masing-masing bergabung ke haji agar jadinya bisa ini hajinya bisa dilestarikan kemaburannya dan senantiasa organisasi ini memberikan inilah pemahaman ke jemaah untuk bisa dilestarikan kemaburan hajinya gitu. Ya, berarti satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan pada proses manasik haji ya sebelum sampai ke tanah suci ya. Iya. Baik. Pak Irwan, ada Ya, siap. hal-hal yang ingin disampaikan kembali kepada Pak Iqbal Ismail ini agar bisa menjadi referensi ya untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan. Oh iya, makasih. Jadi sebenarnya kalau saya pada intinya bahwa pelayanan haji pemerintah untuk jamaah itu saya kira tahun ini sangat luar biasa. Bahkan saya mengatakan bahwasanya pelayanan haji tahun ini terbaiklah, ya terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena saya melihat bahwa jamaah haji itu betul-betul dimanja. Ya, contoh misalnya masalah konsumsi itu, ya kita sudah tidak pusing lagi memasak. Kemudian setiap menu masakan itu, setiap makanan, setiap waktu makan pasti didampingi dengan buah, termasuk misalnya air mineralnya, bahkan air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam itu tidak habis sampai kita pulang. Jadi kesimpulannya untuk kami, untuk tahun ini yang saya rasakan sendiri, pelayanan haji luar biasa. Cuma ya mungkin ada keluhan-keluhan sedikit itu wajarlah bagi jamaah, tetapi itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk tahun-tahun yang akan datang. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Irwan jangan ditutup dulu. Ini Pak Iqbal saya jadi ingat ini. Pak Irwan tadi pagi sempat menyebutkan bahwa ongkos ONH ya, ongkos naik haji tahun ini itu bisa dikatakan sangat murah dibandingkan layanan yang didapatkan. Apakah tahun depan akan ada kenaikan ini, Pak? Wah, itu keputusan presiden itu. Oke. Terkait dengan kenapa? Ya. Kalau real peran pemerintah per jamaah itu 100.718.000. Kemarin hanya membayar 39 juta. Untuk menutupi kekurangan itu, termasuk pada saat Saudi menaikkan harga paket masail di Hermina di Badan Arafah, itu kemarin itu luar biasa kenaikannya sekitar 16 juta per jemaah. Nah, untuk itu di manfaat yang selama ini jemaah tabung baik DP yang 20 juta atau 25 juta dari nilai manfaatnya itu untuk pelayanan maksimal kepada jemaah. Karena kemarin
minus 5 Mm-mm. dari pemerintah Saudi umumkan itu ya. Pemerintah pasti kelabakan solusi untuk diberatkan, diberikan mahal. Dan alhamdulillah semua sudah terselesaikan. Mm. Dan ini adalah pelayanan haji yang sangat memuaskan. Banding dengan pelayanan haji tahun-tahun sebelumnya. Oke. Baik, Pak Irwan dan juga Pak Iqbal ya. Yang terakhir ini saya hampir lupa dari pertanyaan pendengar kita ini. Ada yang menanyakan bahwa sebaiknya selisih jangan terlalu besar antara haji reguler dengan non-reguler. Karena yang reguler itu antriannya panjang. Apakah memungkinkan dibuat seperti itu Pak Iqbal? Kalau haji reguler itu kan ada jadwal-jadwalnya, perencanaannya lebih awal. Iya. Lebih 42 hari haji perjalanan untuk melaksanakan haji. Mm-mm. Itu sudah dihitung semua dengan kesanggupan penerbangan. Karena bandara juga mungkin mau langsung melayani semua penerbangan yang langsung pada hari itu. Iya. Sebenarnya bisa hanya bandara kan tak mampu juga kalau semua negara 5 pesawat ya, dan itu King Abdul Aziz maupun Madinah mungkin langsung menerima terus kemampuan penerbangan untuk menyediakan pesawat yang begitu langsung banyak, nggak mungkin. Jadi semuanya itu untuk reguler memang sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Penerbangan, hotel di Madinah, baik itu hotel di Mekah, memang agak lama 42 hari. Dan masih ada program pemerintah Pinang untuk menjalankan sholat arba'in. Oke. Jadi tentunya sudah ada solusi ya yang ditawarkan oleh pemerintah tapi masih dalam proses saat ini. Baik, Pak Iqbal dan juga Pak Irwan, terima kasih waktunya untuk pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar pagi. Mudah-mudahan salam Pak Kabit Haji, salam kami dari Tanah Toraja. Terima kasih banyak atas pelayanannya, Pak. Baik. Ya, makasih Khairul, makasih. Ya, makasih banyak Pak. Ya. Hajinya untuk Rika dan teman-teman jemaah bergabung lagi untuk organisir dan keberaniannya, Pak Irwan. Oke. Terima kasih Pak Iqbal dan Pak Irwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih banyak Bu. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kami dengan dua orang narasumber kami, Bapak Haji Iqbal Ismail, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Haji Irwan Arif, Jamaah Haji tahun 2022 asal Tanah Toraja, yang sudah menyampaikan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2022 ini yang berlangsung lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apakah ini disebabkan karena kuota haji yang dibatasi oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, atau mungkin memang sudah ada peningkatan ya. Kita akan lihat pada tahun 2023 nanti apakah layanan haji masih akan seperti yang dirasakan jemaah haji pada tahun ini. Kita berharap yang terbaik dan tentunya ini semuanya untuk kepentingan dan juga untuk kepentingan dan juga kenyamanan bagi masyarakat tanah air yang akan menunaikan ibadah haji di musim haji tahun depan. Saya Melani Ahmad akan segera kembali tentunya setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini. Derusan ombak bersilih ke pantai, disambut ayunan niur melambai, rembulan megah di atas maligai, tersenyum melihat kita berdua, angin membawa lagu cinta
Antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta. Antara Anyer dan Jakarta, kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Jakarta, kini seakan mimpi yang buruk ku alami setiap hari. Cinta yang sudah tiada lagi, tinggal memori membawa kembali. Antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta. Antara Anyer dan Jakarta, kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Jakarta. Antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta. Antara Anyer dan Jakarta, kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Jakarta. Jakarta, kita jatuh cinta, jatuh cinta. Antara Anyer dan Jakarta. Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dialog Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini Senin awal pekan 15 Agustus 2022 kami cukupkan. Dan insya Allah besok kita akan hadirkan kembali dengan topik opini publik serta topik dialog yang berbeda yang akan mengangkat fenomena di sekitar kita. Saya Melani Ahmad, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pengarah acara Hayati, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.